membahas tentang erosi pantai. Erosi pantai atau biasa disebut sebagai abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut yang arus lautnya itu bersifat merusak. Seperti kita lihat pada gambar ini adalah contoh terjadinya erosi pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amirah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya erosi pantai. Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya erosi pantai. Di antaranya adalah yang pertama, faktor alam. Fenomena alam yang menyebabkan erosi pantai yakni pasang surut air laut dan juga tiupan angin laut yang menghasilkan gelombang serta arus laut yang kuat. Yang kedua, penurunan permukaan tanah. Pengambilan air tanah yang berlebihan mengakibatkan turunnya permukaan tanah sehingga daratan menjadi lebih rendah dari lautan. Hal ini tentu meningkatkan resiko terjadinya banjir akibat meluapnya air laut ke daratan. Yang ketiga, kerusakan hutan mangrove. Masyarakat pesisir pantai menebang hutan mangrove untuk dijadikan pertambakan. Selain itu, kayu-kayu dari pohon mangrove juga dijual dan dijadikan pondasi bangunan. Kegiatan tersebut sangat mengganggu regenerasi dan menghambat proses suksesi hutan mangrove. Hal ini juga menyebabkan terjadinya abrasi dan hilangnya beberapa ekosistem pulau. Keempat, kerusakan akibat kegiatan manusia. Aktivitas manusia yang menjadi penyebab erosi pantai yaitu dalam bentuk penambangan pasir, pencemaran sampah anorganik, dan penambangan terumbu karang. Kelima, perubahan iklim global atau sering disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan mencairnya es di kutub. Ketika es di kutub mencair, secara signifikan akan menyebabkan naiknya permukaan air laut sehingga akan mengeruskan daratan yang rendah seperti pantai. Keenam, erosi pantai dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi mempunyai dampak bagi pelestarian lingkungan, kehidupan sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat pesisir pantai. Dampak erosi pantai terhadap lingkungan. Yang pertama, penyusutan area pantai. Menyempitnya daerah pantai adalah dampak erosi pantai yang paling jelas terlihat. Yang kedua, rusaknya hutan mangrove. Penanaman hutan mangrove yang sebenarnya ditujukan untuk menangkal dan mengurangi resiko erosi pantai. Yang ketiga, hilangnya tempat berkumpul ikan di daerah perairan pantai. Terkikisnya daerah pantai yang diawali gelombang dan arus laut yang destruktif serta kegiatan penambangan terumbu karang dapat menyebabkan ikan di perairan pantai kehilangan habitat. Selanjutnya, dampak erosi pantai terhadap sosial ekonomi masyarakat. Erosi pantai berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai. Masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani mulai beralih ke mata pencarian yang lain, sehingga banyak petani yang beralih profesi menjadi nelayan. Bahkan banyak pula yang akhirnya menganggur. Tingginya kebutuhan hidup dapat memunculkan mata pencarian baru di sektor perdagangan dan pengelolaan hutan mangrove. Masyarakat dapat membuka warung-warung yang menjual makanan untuk wisatawan yang berlibur di pantai. Selain kehilangan lahan pertanian dan pertambangan yang berujung pada kehilangan mata pencarian, abrasi juga dapat membuat masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya, dampak erosi pantai terhadap kesehatan masyarakat. Erosi pantai dapat menyebabkan dampak pencemaran air sehingga terjadi penurunan kualitas kesehatan oleh masyarakat pesisir. Di antaranya adalah yang pertama, penyakit kulit. Air laut yang tercampur ke sumber-sumber air penduduk pesisir sering kali tercemar oleh limbah, padahal sumber-sumber air tersebut digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Yang kedua yaitu penyakit saluran pencernaan. Air tanah yang sudah tidak sehat apabila dikonsumsi akan menimbulkan penyakit pencernaan seperti sakit perut, diare, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gangguan fungsi ginjal. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya abrasi atau erosi pantai tersebut.
hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan yaitu perlu dilakukan penanaman mangrove dan pohon-pohon pada hutan pantai serta menjaga tanaman yang berada di pantai tersebut. Yang kedua yaitu penanaman atau pemeliharaan pohon bakau. Yang ketiga, pemeliharaan terumbu karang. Yang keempat, pelanggaran tambang pasir. Yang kelima, ada matras beton.